zaman segitu musik kenceng banget kan. Era-era alternatif, terus GNR masih berjaya segala macam, Metallica, apa Faith No More kan banyak tuh album. Cuma karena gue ini apa kafir semua nih. Musik haram kafir. Begitu ada Iwan Fals Islam, nggak apa-apa kayaknya. Jadi nggak terlalu dosa. Gue mencarilah, gue ke Iwan Fals lah. Kayaknya gue menganggap gue yang kecil itu kayaknya Allah nggak akan terlalu marah karena kan yang nyanyi orang Islam juga. Takut gue itu kan. Begitu ketemu ke Seleng juga, Seleng Islam semua. Nah ini juga nggak apa-apa lah kayaknya. Lo juga dikenal sebagai salah satu penulis yang lugas ya, dan ini susah buat orang Indonesia gue akuin ya. Kayak untuk ketika lo bilang nggak suka, ketika lo bilang jelek itu. Kan gue cuma selalu gue beranggapan ini kan musik itu kan tidak ada benar salah. Kisruh semua royalti yang terjadi saat ini itu karena bertahun-tahun banyak orang yang tidak mendapatkan haknya. Kan sebenarnya harusnya duduk bersama tuh semuanya, jangan penyanyi dan pencipta. Jangan parsial ya, hanya harusnya semua duduk. Sama ini gitu nih penyanyi, pencipta, promotor, LMK itu. Ya, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program Pengarsipan Musik. Telah bersama gue, ini sebenarnya komedian tapi sekarang jadi musisi juga nih. Halo Kang Soleh Solihun. Halo Sindu. Ini Pengarsipan Musik? Iya dong. Luar biasa. Jadi, mulia sekali. Mulia sekali. Banget memang. Ini Medcom luar biasa ya Kang. Jadi kita udah 6 tahun Kang, dari 2019. Jadi bertahan kayak bertahan, dan memang dulu konsepnya selama ini tuh artis-artis legend. Gitu. Yang mampir ke Sinduskop. Terus makin kesini kayaknya habis, dan kedua gue jadi tua juga Kang lama-lama. Lu ngobrol sama orang tua mulu ya? Sama almarhum Bob Tutupoli, Titip Puspa 2 kali, Margi Segers. Padahal yang nonton tuh anak muda kan sebetulnya. Nonton anak muda sih, cuman itu menarik ya. Jadi malah niche juga ya gitu ya konten gue lumayan. Jadi ini deg-degan juga ya. Ini sama Kang Soleh ini sebenarnya kita tak terduga dan sangat spontan ya Kang, atas sebuah insiden gimana Kang? Benar-benar hidup tak terduga kan? Oh iya. Kayak judulnya. Ini jadi saya tuh janjian sama Thomas Ramdhan besok promo single di Sindu Metro TV lobby 1 tuh di Callingan tuh 10.30. Nggak ada yang benar semuanya tuh. Lobbynya salah. Udah gitu kan dia nggak bilang ngajak gua ya. Nggak bilang. Ya itu jadinya ini sih sambil menyelam minum es teh ya. Jadi untung dianya masih di jalan ya. Jadi jadi sambil nunggu kita. Kang, apa yang membuat lu kok mau sih itu jadi sebenarnya itu spoken words ya, maksudnya lu juga nggak nyanyi kan di situ ya, jadi kayak Giorgio Morodernya Daft Punk gitu ya. Ya itu memang itu banget itu. Oh itu ininya. Itu persis itu. Waktu Thomas bilang gua mau bikin solo album, jadi dia menyiapkan udah direkam banyak solo album. Setiap satu lagunya dia kolaborasi dengan banyak orang. Jadi ada dengan gue nggak bisa. Nanti tanya aja lah sama Thomas. Takutnya gue nggak boleh ngebocorin kan. Pokoknya ada beberapa, ada banyak kolaborator di album solonya Thomas Ramdhan. Nah, salah satunya gue. Terus dia ngasih itu. Itu si Giorgio Moroder. Ya itu kan dia cerita soal dia kan. Soal dia itu siapa. Gini-gini. Bapak disco lah ya. Ya pokoknya dia bercerita biografi dia pada dasarnya kan. Nah dia bilang, gue mau bikin single. Salah satunya pengen ngajak lu. Nih referensi gue kayak gini. Jadi di si Giorgio itu cerita My name is Giorgio kan, ada gitu pokoknya ya gini-gini nih. Nah, pokoknya kayak gitu, lu cerita tentang lu aja, dia bilang. Karena dia terkesan dengan, jadi gue tuh band pertama yang gue wawancarain waktu gue jadi wartawan tuh Gigi. Waktu gue bukan di Trax, MTV Trax dulu. Gue 2004 masuk masih MTV Trax. Kalau nggak salah gue wawancaranya tuh 2005, wawancara Gigi. Apa 2004 lupa gue. Band pertama yang gue wawancarai sebagai ketika gue jadi wartawan profesional itu Gigi. Dia lagi promo single album Raihlah Kemenangan. Album religi ya? Ya, album religi. Nah, dia tuh pokoknya pas gue wawancara mereka tuh ngitung berapa banyak kata ketika yang gue pakai.
Lu sering banget pakai kata ketika. Ya, jadi kan gue pengen ngulik ini kan, ketika kalian bikin ini gimana, ketika ini gimana. Jadi Di notice. iya itu anak-anak Gigi berempat pada ketika sampai jadi jokes internal gue dan Gigi tuh selalu bilang soleh ketika gitu. Terus gue bilang gue juga orang Bandung. Terus gue mah kan gue di Antapani, gue bilang kalau Ariel mah di kompleknya, nah gue di kampungnya, originalnya, gue bilang original. Jadi kata kampung original itu melekat di benak si Thomas Ramdan dan anak-anak Gigi. Jadi kalau anak-anak Gigi ketemu gue selalu bilangnya soleh ketika, sampai sekarang pun masih ketika. Jadi semua itu berempat itu anak-anak Gigi kalau bercanda sama gue selalu ngomong ketika. Jadi dan bahkan ketika mereka ngobrol misalnya kalau lagi sama gue satu forum, terus salah satu dari mereka ngomong ketika, pasti ngeliat gue. Nah jadi cerita soal gua yang datang dari Bandung, yang kampungnya dulu di kampung di Antapaninya tuh di kampung Cibodas namanya kan, gua tuh melekat di Thomas. Terus Thomas bilang gua pengen bikin kayak gini kayak si Giorgio itu dan Davang nih referensi gua kayak gini, gua pengen lu yang cerita soal lu cerita aja. Jadi gua ngirim voice note, musiknya belum jadi, belum ada. Lu bikin berapa lama tuh draft skripnya? Cepet. Cuma berapa menit gue bikin karena dia pengen lu cerita tentang lu aja. Gua pengen si Thomas cerita, emang gue pengen spesifik cerita soal lu berangkat dari Bandung ke Jakarta, terus tiba-tiba lu kan niatnya jadi wartawan, kok sekarang tiba-tiba ada di depan layar, jadi segala macem lah. Jadi menurut dia itu menarik. Nah, makanya ya udah gue berdasarkan brief itu dan referensi yang si Davang itu gue ya udah kebayang gue, ya udah. Jadi dia udah kirim voice note aja, ya udah gue bikin tulisan sedikit, gue voice note kirim lewat WhatsApp udah. Nah dia baru menyesuaikan mood lagunya berdasarkan intonasi gue. Nah jadi gue ngomongnya gini, halo saya Soleh, halo saudara-saudara saya Solihun gini. Nah berdasarkan beat gue, nah intonasi gue berbicara, Thomas langsung bikin lagunya. Kayak gitu. Dan gue bilang sama si Thomas tuh kalau bisa judulnya hidup tak terduga aja ya, kayak gitulah, hidup benar-benar tak terduga. Akhirnya sama dia dipakai hidup tak terduga kan. Lu memaknai itu lah prosa itu sebagai sebuah perjalanan yang gak terduga gitu ya. Ya iya kan, gua ya datang ke Jakarta jadi wartawan bener-bener itu lu fresh grade ya kesini? Iya 2004 gua. Tracks itu masih ada almarhum Ricky berarti? Enggak, kalau Ricky kan di Rolling Stone. Oh enggak, Trax Radio. Kalau gua Trax Magazine, kalau Ricky di Trax Radio. Jadi kan memang kenapa si dari lagu itu hidup tak terduga karena ya gua datang jadi wartawan terus tiba-tiba sekarang ada di depan layar kan benar-benar enggak terduga. Gua tidak pernah menduga gua bakal seperti ini. Gua dulu ya itu, gua wawancara Gigi, gua tahu Gigi dari zaman remaja, tiba-tiba sekarang bikin lagu sama dia kan benar-benar tidak terduga loh. Lu nggak pernah mengira ketika gua remaja atau kuliah nggak pernah mengira bakal akrab sama personel Gigi atau bahkan bakal diminta bikin lagu berkolaborasi dengan Thomas Ramdan loh, legend, pemain bass legend, kan benar-benar tidak terduga gitu ya. Dan gue jadi sekarang pun gue nggak pernah menduga. Dulu gue pikir paling jadi wartawan ya udahlah, hidup sederhana aja yang penting bisa hidup, rumah yang penting ada aja. Ternyata kan sekarang udah ya, maksudnya segala hal yang dulu gue nggak pernah kira bakal gue dapatkan sekarang gue dapatkan ya, kan itu hidup tak terduga. Tapi kayaknya memang kalau gue ngeliat ya, misalnya gue orang yang tumbuh dengan era ketika lo menulis di majalah gitu ya, maksudnya gue juga look up ke jurnalis musik pada era itu ya, salah satunya lo gitu. Nah kalau gue lihat memang lo tipikal ini kayaknya Kang ya, mencoba berbagai kemungkinan yang ada di depan lo gitu ya, maksudnya akhirnya tidak terduga itu datang dari lo menjajaki itu gitu. Iya, emang hidup gue karena gue tidak pernah merencanakan hidup gue, jadi gue ambil apa yang di depan selama gue suka. Selama itu masih jalurnya benang merahnya entertainment. Gue dari kuliah bertekad, gue pengen bekerja di bidang hiburan. Kalaupun makanya jadi wartawan pun kan wartawan majalah musik, atau kalau siaran pun kan pekerjaan gue semua selalu ada hubungannya benang merahnya jadi di bidang entertainment. Di bidang dunia hiburan, mau itu jadi penyiar, mau itu jadi wartawan, mau itu gua jadi pelawak. Jadi ini kan benang merahnya hiburan. Gua ya itu tadi, gua gara-gara di kuliah
waktu kuliah tahun 2000 pernah kerja jadi wartawan ekonomi selama 6 bulan terus nggak nyaman. Sempat gue tahun 2000 Ekonomi makro, ekonomi mikro atau ya gitu-gitu. Walaupun gue di tabloid ekonomi pun gue nggak ngebahas yang serius. Ada temen gue yang lebih paham. Gue ngebahas yang masih lifestyle, soal profil keluarga, lifestyle segala macam di tabloid ekonomi. Tapi hati gue nggak di situ. Duit gue gede waktu itu. Gue waktu kuliah dikasih sama orang tua itu tahun 2000 tuh 150.000 per bulan. Oke. Tiba-tiba gue kerja dapat gaji 1 juta. Kan peningkatannya jauh ya. Itu di Bandung? Di Bandung. Oke. Ada tabloid potensi dulu namanya. Ada orang-orang Jakarta pengen bikin tabloid ekonomi di Bandung, ngajakin gue dan teman-teman, terus digaji ya dari 150.000 duit tiba-tiba 1 juta kan gede banget. Gue langsung berasa orang kaya. Tapi 6 bulan itu gue nggak bahagia. Sampai kayak aduh. Lu liputannya apa ya dulu, Kang? Ya itu tadi, meskipun di ekonomi teman gue yang liput-liput misalnya apa soal ekonomi segala macam, gue mah ya wawancara profil pengusaha atau yang lifestyle yang ringan-ringan, meskipun gue yang ringan-ringan feature-nya gitu ya. Iya, tulisan-tulisan yang lebih profil ya. Tapi nggak bahagia gue tuh. Duit banyak terus ya itu kan banyak kan, dari 150.000 tiba-tiba dapat 1 juta, gue merasa kayak orang kaya. Wah, gue kaya nih, gue punya duit banyak. Tapi kok nggak bahagia. Makanya dari situ gue belajar, uang bukan segalanya. Oke. Jadi yang penting gue kerja harus nyaman dulu. Masalah duit mah asal cukup aja, asal nggak di bawah standar aja. Misalnya ya gaji ada UMR, ya udah asal nggak di bawah UMR, ya udah gue kerjain. UMR waktu itu berapa di sana? Waktu itu kalau itu kayaknya lebih dari UMR deh kalau nggak salah di Bandung. 700-800 ribu kali ya? Iya di Bandung kan itu. Ya. Pokoknya gue tuh, soalnya waktu gue di Jakarta itu UMR-nya berapa, gue dapat gaji lumayan kan. Apa di Jakarta tuh berapa dulu UMR-nya? 2004 tuh. Pokoknya gue gaji di Jakarta 2004 1,3 aja. Itu udah di Trax apa di? Ya di Trax. Di Trax. Itu di atas UMR. Berarti kan UMR-nya nggak. Iya. Dia nggak berapa sejutaan kali ya. Gue nggak tahu lah pokoknya. Berarti Bandung kan lebih rendah lagi. Lebih rendah kan. Okay. Pasti 1 juta tuh udah kayaknya mungkin lebih lah. Soalnya gue merasa kaya banget. Tapi itu nggak, ternyata kalau lu nggak di situ hati lu nggak bahagia. Tapi memang hati lu di musik. Musik pada khususnya, entertainment pada umumnya. Jadi maksudnya kayak ini kan waktu era gue aja gitu ya. Gue kuliah 2010-an lah gitu ya, 9-10-an lah. Itu aja tuh gue ngeliat majalah di Indonesia, media yang spesifik gitu yang membahas musik atau apa itu kan nggak banyak. Nah, apalagi era lu gitu. Ya, era gue kuliah, gue tuh kan 97 sampai 2004. Era gue kuliah itu ada tabloid Mumu namanya, Muda Musika. Terus ada majalah News Musik, Benz Leo. Terus sempat ada Pop City. Oh, nggak tahu gue itu. Ada Pop City dulu, cuma bertahan berapa edisi. Nah, yang paling rajin tuh yang gue baca Mumu karena dia 2 mingguan. Tabloid. Kenapa nggak ke Hai? Lo dulu. Hai itu kan majalah remaja pria. Iya. Kalau musik kan, kalau Hai kan SMA. Kan ini kuliah. Kalau begitu lu udah kuliah, Hai itu udah nggak relate sama lu. Tapi kan kayak lu kayak apalagi era itu ya, maksud gua kan Hai itu banyak bikin high clip, misalkan kayak ada kultural lah, high clipnya sih dibaca, terpanggil lah gitu. Tapi ketika lu udah kuliah, lu kayak udah meninggalkan Hai, lu kayak udah terlalu tua, gaya bahasanya apalagi Hai kan terlalu anak muda kan. Lu baca tuh kayak apa sih? Udah nggak, ketika lu remaja lu baca Hai masih nyambung. Karena bahasanya bahasa anak muda. Ketika lu udah kuliah, lu baca gaya, apalagi pas gua udah kerja, baca Hai kayak kayak yo Jack apa gitu, lebih nggak nyambung lagi. Jadi gaya bahasanya udah bukan gaya bahasa kita, sedangkan Mumu News Musik udah gaya bahasa dewasa kan, pas dibaca juga lebih enak. Jadi pas udah kuliah Hai ya udah ditinggalin lah, paling baca Hai Clip doang. Hai Clip kan lebih spesifik dan dia lebih khusus. Ya bahasanya juga nggak yang seanak muda itu. Ya itu gue baca news Mumu gitu ya. Tadi pertanyaannya? Iya, maksud gue apakah emang lu setelah biasa kan orang kalau lulus kuliah gitu ya, kalau nggak punya spesifik mimpi gitu ya, kayak yaudahlah gue apa aja lah yang penting di media gitu. Nah, lu udah punya bayangan gue pengen jadi jurnalis musik gitu? Iya, karena gue seneng bacanya itu.
Oke. Selama gua kuliah, gua nggak ngikutin berita-berita politik, malas, gua capek baca berita politik. Terus pas dari kuliah, jadi gua tuh ada mata kuliah yang dasar wartawan tuh kan ada 4 di zaman gua kuliah. Teknik wawancara, penulisan artikel, terus penulisan feature sama pelaporan mendalam. Nah, empatnya ini gua selalu ngajuin tema musik. Oh, oke. Karena gua tahu gua kayaknya gua nggak bisa ngapa-ngapain nih dalam hidup. Ternyata gue cuma bisa nulis. Ya udahlah, gue jadi wartawan aja lah. Kan kalau gue jadi wartawan, gue nggak suka baca berita politik, ekonomi apa. Plus gue udah ngalamin jadi wartawan ekonomi. Ya udah, gue senangnya baca berita majalah musik. Gue pengen jadi wartawan musik aja lah. Oke. Setidaknya gue tahu nih, gue lulus, gue bisa kayaknya gue bisa nulis nih. Ya udah, gue pengen jadi wartawan musik. Dari awal gue tahu, gue pengen jadi wartawan musik. Walaupun gue belum tahu kerja di mana atau apa. Yang penting gue niatnya pengen jadi wartawan musik. Oke. Jadi sejak kuliah gue selalu empat mata kuliah ini gue selalu tugasnya topiknya musik karena gue mau jadi wartawan musik, gue berlatih menjadi wartawan musik. Oh, udah ada skripsi gue tentang majalah musik itu karena baca tuh yang nggak pernah, pasti nggak pernah lebih dari 10 tahun ya. Iya, soal perjalanan majalah musik. Karena gue tahu gue mau jadi wartawan musik, gue harus mempersiapkan diri gue menuju ke sana. Oke, dulu lu bayanginnya siapa wartawan musik yang ideal di kepala lu? Sejujurnya kalau soal wartawan gua nggak ada yang ideal. Gua tuh kan menulis Rolling Iwan Stone Fals misalkan, atau kayak wartawan luar, Gonzo atau enggak. Gua Iwan Fals. Kiblat menulis gua Iwan Fals. Dan Iwan Fals pernah jadi wartawan ya? Iya, salah satu alasan gua milih jurnalistik juga gara-gara Iwan Fals pernah kuliah publisistik. Iya, dan sempat kerja di ini, dia liputannya sport kalau nggak salah. Ya, dia dulu kan di ISIP kalau nggak salah. Iya, kan, betul. Dia itu apa yang menurut gua tuh menulis terpengaruh Iwan Fals. Makanya kalimat gua pendek-pendek. Lu kalau baca tulisan gua. Maksudnya terpengaruh lirik Iwan Fals atau Iya, terpengaruh Iwan Fals? terpengaruh lirik. Oh, oke. Gua merasa Iwan Fals itu lu nggak perlu kuliah tinggi buat memahami apa tulisan Iwan Fals. Beda kalau lu baca catatan pinggir. Kalau lu nggak kuliah, lu pusing. Gua kuliah aja nggak ngerti dia ngomong apa. Kalau lu Iwan Fals, lu asal bisa baca dan pendidikan dasar aja wajib yang 9 tahun. Lu mengerti apa yang Iwan Fals katakan. Tapi kan beda, Kang. Lu menulisnya dalam konteks jurnalistik gitu. Iya, kan. makanya. Ini lirik. Enggak, gua menganggap kadang-kadang tulisan di media pun terlalu pintar. Oke, lu nggak suka yang daki-daki gitu ya, yang kayak Iya, kayak lu tuh apa sih? Iya, kita tahu lu pinter, tapi jadinya kayak si penulisnya tuh pengen menunjukkan banget dirinya, entah dia pengen menunjukkan dirinya pintar atau dia terlalu pintar jadi sehingga tidak bisa membahasakannya dengan sederhana. Oke. Nah, gua menganggap Iwan Fals itu pilihan katanya sederhana, nggak banyak yang kosakata di lagu-lagu Iwan Fals. Ya. Iya, kosakatanya kosakata yang rata-rata orang paham. Ya. Jarang banget orang yang nggak paham ini maksudnya katanya apa sih. Tapi kan Iwan Fals dengan begitu kesederhanaan bisa menampilkan sesuatu yang indah, deskriptif dan mudah dimengerti. Nah, kan menurut gua wartawan itu tujuannya yang menyampaikan berita supaya orang mengerti. Iya. Ya, lu mau nulis berita atau lu nulis artikel opini pun tujuannya bikin orang mengerti. Nah, menurut gua Iwan Fals tuh sudah melakukan itu. Makanya gua kalau nulis tuh pendek-pendek kalimatnya. Gua tuh suka salut sama teman-teman gua yang kalau nulis feature bisa satu kalimat tuh panjang. Aduh, gimana caranya? Gua mah kalau lu baca tulisan gua pendek-pendek. Jadi dalam satu kalimat tuh paling berapa kata? Iya. Nenenet. Tapi kan di Rolling Stone tulisan lu banyak yang panjang juga. Iya, tapi panjang secara jumlah. Oke, tapi compact. Tapi kalau ininya ya, kalau lu baca tulisan gua per kalimatnya enggak yang panjang-panjang, deskripsi gua tuh pendek-pendek. Nenenet. Oke. Paling berapa ketukan selesai. Kalau gua makanya suka iri, ada temen gua suka nulis jago gini dan nulis panjang dan masih indah gitu. Gua nggak bisa, gua tuh nggak bisa yang gitu, nggak bisa. Ya karena gue suka sama Iwan Fals mungkin. Kan Iwan Fals ya kalau lagu kan pasti pendek-pendek. Iya, iya. Dan gue itu ya makanya lugas yang penting gitu. Dan itu. Jadi kalau ditanya orang, gue selalu ditanya siapa penulis idola lu? Nggak ada, tapi Iwan Fals penulis idola. Tapi lu sekarang masih nulis gak kadang? Caption Instagram. Jurnalistik banget ya.
Sama paling kadang-kadang kalau kayak ada band minta liner notes. Oh ya. Ya kalau gue suka bandnya ya udah. Iya, kadang gue lihat beberapa postingan lu memang lu nulis ada beberapa semi review lah ya, tapi gue lihat di caption tapi agak sedikit panjang, dan nih kayaknya sisa-sisa waktu ini ya itu gitu kalau ya. gue lagi ada moodnya dan ada energinya, gue nulis panjang di Instagram. Oke. Itu. Nah 3 tadi lu bilang ultimate-nya lah lo paling suka banget Indonesia Iwan Fals. Iya. Nah kalau lu suruh pilih 3 ada siapa di bawahnya? 2. Slang. Yang ketiga? Yang ketiga ini, nah ini bingung nih, banyak yang diperdebatkan lah ya. Tapi kalau 2 aja lah. 2 aja. Iya, itu yang mempengaruhi masa kecil gua. Thomas ya. Enggak, gua bukan penggemar Gigi. Oh gitu. Gua sama Gigi suka. Temenan ya. Waktu dulu juga menikmati. Oke. Tapi gua tidak bisa bilang gua fans, tapi gua menganggap Gigi bagus. Apa lagu-lagunya bagus, enak gitu. Tapi gua nggak pernah apa ya? Tidak pernah menganggap mereka apa idola gitu sampai gua deg-degan ketemu gitu kan. Iwan Fals Deg-degan lah. sampai sekarang enggak? Masih ada dikit. Ya walaupun udah agak tenang sekarang kan karena udah kenal gitu. Slang? Slang pasti udah ya. Tapi kalau ya itu 2 lah sebetulnya. Kalau yang nomor 3-nya apa ya? Dewa biasa aja. Suka tapi enggak yang fans gitu. Oke. Nah, ini menarik sih. Sebenarnya ketika lo bilang Iwan Fals itu gue kayak ngerasa itu agak terlalu tua untuk lu sebenarnya ya. Maksudnya kayak lu kan tumbuh di 90-an gitu ya. Terus ya kalau slang oke lah, masuk lah gitu. Gue kira lu akan lebih ke enggak, Iwan Fals 90-an masih berjaya. Iya, tapi udah yang pop banget gitu. Maksudnya udah masih enggak, pas gua justru Iwan Fals pop itu 80-an. Ketika era kejayaan Iwan Fals sebagai penyanyi pop itu di 80-an waktu musiknya digarap sama Bagus AA sama atau Willy Sumantri. Nah, begitu 90-an tuh justru pas ketika udah mulai album Orang Gila, terus ke belakang-belakang dia udah mulai eksperimental malah. Oh, lu merasanya apalagi yang album Hijau itu kan eksperimental banget. Justru kalau era popnya Iwan Fals itu 80-an. Oke. Apa 90-an tuh ya dia masih berjaya. Cuma ya yang nggak tahu lah apa ya. Gua 91 kalau nggak salah bener-bener apa menyukai Iwan Fals pertama kali itu SMP gara-gara ya itu masih berjaya tuh SMP itu 91 tuh Iwan Fals apa masih gede lah ya gue pikir kayak karena lu masuk kuliah di 97 gitu ya, masa SMA lu tuh dipenuhi musik alternatif gitu. Nah memang gini nih, waktu 91 waktu itu kan lagi berjaya-jaya GNR, apa grunge segala macem. Tapi yang nyangkut ke gue Iwan Fals. Temen sebangku gue tuh selalu bawa kaset-kaset ke sekolah gitu. Dia ngasih dengerinnya gimana kalau di sekolah? Ya enggak, dia bawa aja. Kita buka-buka ininya. Terus gue main ke rumah dia, banyak ininya kasetnya. Tapi yang nyangkut ke gue ya Iwan Fals yang apa? Yang bener-bener gue ini dia musik gua. Plus dulu gua yaitu gara-gara takut musik haram ya. Oh, sempet loh. Tapi era itu masa udah ada dari tahun udah ada. Gua pesantren kilat kalau nggak salah tahun 90, cuma sebulan. Di pesantren kilat itu dibilang musik itu haram kecuali yang suara yang keluar dari suara laki-laki atau musik yang dimainkan oleh kulit binatang. Takut deg-degan, tapi kan zaman segitu musik kencang banget kan, era-era alternatif, terus GNR masih berjaya segala macam, Metallica, Fate No More kan banyak tuh album. Cuma karena gue ini kafir semua nih, musik haram kafir. Begitu ada Iwan Fals Islam nggak apa-apa kayaknya, jadi nggak terlalu dosa. Gue mencarilah ke Iwan Fals lah. Kayaknya gue menganggap gue yang kecil itu kayaknya Allah nggak akan terlalu marah karena kan yang nyanyi orang Islam juga. Takut gue itu kan. Begitu ketemu ke Seleng juga, Seleng Islam semua. Nah ini juga nggak apa-apa lah kayaknya. Makanya remaja gue Iwan Fals sama Seleng baru pas kuliah gue mulai terbuka karena udahlah mau haram mau enggak nggak apa-apa lah. Gua butuh gitu. Jadi gua waktu udah kuliah mungkin karena udah makin menipis kali ya religiusitas atau jadi
udahlah, kayaknya nggak apa-apa lah, haram juga lah. Gue dengerin aja lah, ini musik orang menghibur gini kok. Yang penting kan gue nggak melanggar ajaran agama, nggak mabok, nggak masih zina, sholat ya gitu masih ya. sholat, nggak apa-apa. Kayaknya kalaupun dosa-dosa musik, setidaknya kan nggak yang melanggar itulah dosa-dosa besar yang lainnya gitu. Gue baru terbuka sama musik kuliah, bener-bener yang berarti oke, kayak gue lu dengerin. dengerin musik-musik barat, kayak lu kan suka Britpop gitu ya? Maksudnya Pas itu kuliah, karena malah gua ya? Gua pikir dari remaja. Ya remaja tuh cuma selewat aja, cuma dengerin, tapi nggak yang gua simak. Ya kan zaman itu lu nggak mungkin nggak dengerin, karena kan Iya. di TV lagu-lagunya itu semua. Ya temen Tapi lu nonton MTV era itu? nonton. Terus konsumsi juga yaitu informasi musik barat yang lagi Iya, tapi ya kayak bener-bener grunge yang atau- nggak yang gimana ya selewat-selewat aja, yang nggak yang sampai gua ngulik karena takut. Nggak yang gua ulik ini apa sih, cuma sekedar tahu aja gitu. Ini ada lagu-lagu baru kayak sekarang ini. Tapi yang nggak yang bener-bener gua idolakan. Gua takut mengidolakan. Selain itu takut dosa. Tapi kalau yang Iwan Fals lo sampai segitunya? Iya, karena Poster gitu-gitu lo punya? punya gua poster Ditempel di kamar lo gitu? Iya, poster Iwan Fals yang keren banget. Zaman dulu ada berdiri. Dulu tuh ada suka dijual, pasti itu bajakan karena Iwan Fals kan belum mengurus merchandise resmi kan tahun segitu. Ada yang posternya tuh putih tinggi, pasti anak-anak 90-an pernah lihat tuh dijual di kaki lima, tinggi. Iwan Fals berdiri cuma pakai t-shirt, jeans, pakai kacamata hitam, kumis, gondrong gini. Terus di atasnya ada Iwan Fals yang dari album Ada Lagi Yang Mati. Yang 1910 yang logo berdarah-berdarah Iwan Fals. Wah, keren banget. Itu lo tempel di kamar? Iya, zaman dulu banyak di kaki-kaki lima poster-poster Iwan Fals. Musisi siapa aja yang lo tempel posternya di kamar? Iwan Fals doang. Oh ya, yang selain nggak? Belum ada posternya tahun segitu. Gua baru punya poster Iwan Fals aja pas SMA. Kayaknya pas SMA menuju kuliah ada poster, karena baru tahu di Potlot ada ini kan. Lu main akhir ke Potlot? Enggak, karena gua nitip dari temen gua, nitip poster dari temen gua yang ke Potlot. Gua nggak mau berangkat ke Potlot karena gua tahu segimanapun band bilang fans adalah teman, enggak, tetap aja. Menurut gua ketika lu datang sebagai fans, di mata mereka tetap fans, nggak akan langsung jadi teman. Gua tuh baru datang ke Potlot setelah gua jadi wartawan, karena gua tahu kalau lu jadi wartawan, lu punya inilah ya. Iya, lu punya bargaining position yang yang wartawan ini nih. Jadi meskipun lu ngaku fans, lu nggak akan dianggap sebagai fans karena wartawan statusnya. Kalau gua berangkat sebagai fans, dan banyak fans yang lain, terus ngapain? Pasti lu makin grogi kalau lu datang jadi wartawan kan. Lu ada ya tujuannya ini emang setara lah untuk interview gitu-gitu iya. Ya. Nah, dalam karir jurnalistik lu gitu ya, lu juga dikenal sebagai salah satu penulis yang lugas ya, dan ini susah buat orang Indonesia, gua akuin ya. Kayak untuk ketika lu bilang nggak suka, ketika lu bilang jelek itu untuk menilai musik menurut gua cukup sulit ya gitu, Kang. Maksudnya kayak pasti lu akan terbentur sama gak enakan. Nah, lu apa yang lu lakukan waktu itu? Kan gua selalu beranggapan ini kan musik itu kan tidak ada benar salah. Opini apalagi opini itu tidak ada benar salah. Lu menilai karya tuh kan nggak ada benar salah. Jadi ya udah, nggak usah takut. Kalau menurut gua begini, dan misalnya orang lu nggak pinter, ya nggak apa-apa, silakan. Ini menurut gua. Kan nggak misalnya nggak, kalau sains atau eksakta kan lu udah nggak bisa diperdebatkan. Datanya jelas gitu ya. Iya. Kalau cuma opini gitu, misalnya menurut gitu. gua album ini bagus atau menurut gua album ini jelek, ya nggak apa-apa dong. Ini kan menurut gua. Kalau ketika gua bilang menurut gua album ini jelek, terus orangnya bilang lu aja nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Lu gimana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lu bilang gua nggak ngerti. Mungkin gua nggak ngerti, tapi yang sepengertian gua ya ini begini. Seingat lu yang album yang lu review jelek apa tuh, di Trax dan di Rolling Stone? Gua baru tahu setelah kejadian bertahun-tahun tuh ini. Endah Enresa. Album pertama. Emang gua kasih, kayaknya gua aja lupa. Bukannya Mas Wendy itu yang nulis ya? Gua yang review. Gua tuh baru tahu setelah bertahun-tahun kemudian. Baru inget lagi kan? Bukan baru inget lagi, enggak. Gua dikasih tahu Ucup. Ucup nih setelah bertahun-tahun gua mereview Endah Enresa baru bilang, tahu nggak lu tuh Endah Enresa
sedih tahu mereka mau nangis atau gimana gitu gara-gara albumnya dikasih 2,5 bintang di Rolling Stone. Mereka punya harapan besar sama karir industri, terus tiba-tiba ngelihat review lu di Rolling Stone 2,5 bintang, sedih, mereka nangis. Terus gue bilang, gue nggak tahu itu. Nah yang lucunya kan, gue tuh ke London pertama kali sama Endah. Undangan dari? Ada brand itulah apa soda, waktu ada jingle si Maroon 5 bikin jingle, mereka ngundang seluruh buzzer influencer dari seluruh dunia. Nah gua sama Endah kepilih. Nah gua jalan-jalan pertama kali ke London tuh sama Endah. Itu tuh nggak lama setelah gua review Endah and Reza. Tapi nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong. Si Endahnya juga nggak bilang, lu jahat lu gini. Nggak bilang Endah. Gua tuh baru tahu sama Ucup setelah bertahun-tahun, setelah gua akrab sama Endah Reza segala macem, dan sampai sekarang pun mereka nggak pernah ngomong langsung ke gua. Lu juga gak pernah konfirmasi ke mereka? Enggak. Oke. Ya gua taunya dari Ucup. Apa yang membuat lu membuat penilaian seperti itu? Karena ya sebenarnya Endah not that bad gitu kan? Iya, cuma kan waktu itu ya menurut gua belum terlalu istimewa aja album pertamanya ya. Ya kan gua sih ya udah, gue ngomong gini, udah terserah, kalau lu menganggap itu salah ya nggak apa-apa. Prinsip gue mah ya udah, emang ya ini menurut gue. Kalau menurut lu beda ya nggak apa-apa. Nah, menurut lu review musik masih relevan nggak sekarang, Kang? Dengan akses yang sangat terbuka ya, dulu maksudnya siapapun bisa dan tanpa perlu jadi jurnalis juga bisa mereview, dan akhirnya itu menjadi penting nggak menurut lu sekarang? Nah ini yang sering gue bilang ke orang-orang, sedih sekarang di Indonesia ini, kritik musik nggak jalan. Iya betul, setuju. Hampir mati. Beda dengan kritik film. Betul, setuju. Kritik film itu begitu hidup, yang bahkan orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa, cuma nge-tweet di medsos atau dibikin di YouTube, sekarang udah mencapai status kritikus film. Betul. Yang pendapatnya didengerin sama pelaku, sama industri, sama produser, sama aktor segala macam. Padahal mereka bukan dari media besar. Di musik nggak ada. Makanya gue juga kayak, ini kenapa nih sejak Rolling Stone bubar nggak ada lagi praktis media yang kita, ya maksudnya orang-orang di industri tuh dilihat gitu ya. Tapi ya ini otokritik juga ya mungkin ya, karena gue ada di media gitu ya, Kang ya. Kadang gue berpikir gini juga gak sih, kayak kadang tuh di musik ya harus kita akuin agak nggak sehat juga gitu ketika ada kritik resistennya terlalu kuat dan itu jadi berujung si penulis kritiknya bisa dibully gitu. Enggak juga menurut gua, bukan kalo soal di film kan, di film juga ada juga orang-orang yang nggak terima dikritik. Film kadang gua merasa parameternya mungkin luas ya, kayak visual, terus kemudian acting apa. Kalau di musik tuh kayak beberapa ada teman-teman yang mengeluarkan kritik, abis itu selesai dia. Enggak, kalau menurut gua bukan soal itunya. Kalau itunya sih gua rasa bukan jadi masalah. Menurut gua karena kenapa kritik film itu bisa hidup? Karena orang mau menikmati film butuh dulu pendapat kan. Pengen tahu. Oke. Gua pengen nonton film ini bagus apa enggak sih? Effortnya berat buat nonton film tuh. Lu harus pergi ke bioskop. Karena mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Lu berangkat aja ongkos berapa, jajan berapa, tiket berapa. Udah gitu lu beli, ya ternyata jelek. Makanya mungkin menurut gua itu mungkin sebabnya kenapa kritik film jalan. Orang butuh tahu dulu bagus enggak sih film. Jadi ada kebutuhan ya, ada demand dari sedangkan dari si kalau publik ya. Musik kayaknya sekarang orang nggak perlu dengerin pendapat orang. Kalau pengen tahu lagu si ini yang baru bagus apa enggak sih, langsung aja dengerin. Streaming digital kan sekarang lu gratis pun masih udah bisa punya akses. Jadi lu nggak perlu pendapat orang lain buat mencari tahu lagu ini bagus apa enggak. Kalau zaman dulu mungkin lu pengen beli CD orang band-band tertentu, lu pengen dengerin dulu bagus apa enggak sebelum gua beli. Lu nggak ada aksesnya. Iya betul. Paling downloadan kan, zaman dulu kan download. Tapi itu kan juga nggak semua ada gitu ya. Apalagi kalau albumnya baru gitu kan. Iya, mungkin itu juga sebabnya, atau mungkin juga karena nggak ada yang konsisten. Kalau di film banyak yang konsisten. Film keluar dia tulis kritikannya. Di musik ini nggak ada menurut gua orang-orang yang secara konsisten, atau mungkin ada tapi belum naik aja gua rasa. Iya, ada tapi itu tadi sih partikular, dan kadang ketika itu muncul responsnya jadi lumayan dia kayak jadi gua malas deh, secara mental komunitasnya masih nggak membangun iklim yang sehat untuk kritik gitu sih. Enggak, ya menurut gua kritikusnya aja belum ada yang kuat kalau gitu. Iya sih ya, mungkin kurang banyak juga mungkin kali ya. Iya, harusnya ketika lu kritik terus ada orang marah sama pendapat lu, ya lu harus sudah siap. Lu jangan menghalangi
tidak itu menjadikan lu buat berkarya atau mengkritik lagi yang lain gitu. Kalau ada yang marah ya wajar lah. Misalnya lu ngatain orang jelek terus orang marah, ya lu harus siap. Lu sempet ya? Ya nggak apa-apa maksud gua. Sempet nggak? Ada yang marah langsung atau kayak? Ya yang paling terkenal sampai sekarang ya kan Club Etis yang yang sampai jadi mitos di mana-mana nih. Desta marah sama gue. Tapi itu kan ya dulu lah ya, misalnya dulu, itu. Iya. Cuma kan sekarang mungkin ada ya mungkin kalau marah pun nggak ngomong langsung ya, nggak ada yang ngomong langsung. Setidaknya nggak ada yang ngomong, lu kok gini banget sih sama gue. Tapi ada orang-orang yang kayak misalnya Super Glad dulu bilang ke gue. Buluk. Satu band. Oh, satu band. Dulu album apa sih yang adalah gua bilang jelek gini, terus mereka bilang iya sih emang kita pas bikin album ini gini-gini pas, dan mereka pas manggung di Rolling Stone bilang ini kita bikin album ini gara-gara yang kemarin dibilang jelek sama Soleh nih. Tapi mereka bilang ya tapi kita sadar. Terus ada lagi Baby Gaskin dulu, si Omo tau Omo yang synthesizer kan, album apa sih gue bilang capek banget nih didengar synthesizernya apa mengganggu kan gue bilang. Lagi pas kapan ketemu lagi ya mereka bilang ya sih apa ya mereka ngomong langsung ya kita ini apa terpukul. Nah ini menarik kan kalau misalkan gue pengen tahu lebih jauh subjektivitas Kang Soleh gitu dalam menilai musik gitu, karena ya pasti nggak bisa lepas dari itu kan. Ada nggak musik-musik yang emang karena secara pribadi lu nggak suka, jadinya abis itu kayak lu jadi sulit untuk memuji gitu misalkan? Yang namanya review atau opini itu harus subjektif menurut gua. Subjektivitas itu harus tinggi. Kalau lu mau objektif, lu nulis berita. Bedakan antara views dan reviews. Kan kalau di jurnalistik itu cuma ada dua bentuk karya jurnalistik di media tuh, news dan views. Kalau news lu nggak boleh subjektif, lu harus ya udah faktanya gini-gini, lu sajikan fakta. Kalau views, nah lu boleh objektif. Nah menurut gua review itu ada di kategori views, opini, pandangan. Makanya gua nggak sepakat dengan orang bilang lu nggak objektif menilai. Loh, emang harus subjektif. Menilai itu harus gitu, subjektif. Harus subjektif. Justru yang dibutuhkan orang subjektivitas lu. Kadang kan orang gini, subjektivitasnya dia sejauh mana, itu kan dibuktikan, subjektivitasnya itu dibuktikan lewat kredibilitas, integritasnya si sosok. Nah kalau Kang Soleh termasuk soal referensi dan preferensi gitu ya. Nah kalau waktu era Kang Soleh dulu, itu kan lu tumbuh di ketika lu bekerja di media itu di musik Melayu yang lagi gede-gedenya gitu. Nah apakah itu juga kayak misalkan secara personal lo against soal itu misalkan? Ada nggak misalkan band Melayu yang lo review bagus atau? Kalau waktu zaman gua dikerja di majalah selalu begini, misalnya kita nggak mengerti band itu atau album itu, kita nggak mereviewnya, dikasih ke ini yang lebih ngerti siapa. Buat menghindari like and dislike. Itu yang gua maksud. Jadi kayak misalnya kalau metal-metalan gua nggak ngerti, ya kasih Ricky sama Wendy aja. Kalau yang cewek-cewek, penyanyi-penyanyi cewek, Warning lebih ngerti. Jadi begitu menghindarinya. Jadi orang untuk menghindari sebanyak mungkin kesoktahuan atau kayak lu nggak ngerti ya, jadi kita kasih aja. Ini kayaknya lebih cocok ke lu deh band ini. Lu coba nilai deh. Lu kan referensinya lebih banyak ke sana. Jadi gitu. Ya kan kata Bob Dylan juga don't criticize what you don't understand kan. Jadi ya intinya kayak gitu. Udah kalau lu nggak ngerti udah mendingan kasih ke yang ngerti aja gitu. Nah, selama karir jurnalistik lo wawancara band atau musisi yang menurut lo paling pencapaian lo lah gitu? Biasa aja sih, karena kan gue cuma suka Iwan Fals sama Slang. Jadi balik ke situ nggak ada gue pencapaian. Gue biasa aja. Gue menganggap semua narasumber gue sama gitu. Kecuali Iwan Fals dan Slang. Pertama kali wawancara Iwan Fals masih inget? Nah itu gue selama di Rolling Stone selalu Adib kan yang wawancara kan. Gue waktu di Rolling Stone nggak pernah wawancara panjang Iwan Fals, baru Slang doang. Mas Adib nggak tahu kalau lu suka Iwan Fals? Suka, cuma kan dia lebih suka juga. Kan dia lebih tua, dia juga suka, dia juga lebih senior, dia juga senior, dan dia penggemar juga. Jadi mending diambil sama dia kan pasti. Jadi dia ya udah sama gue aja. Kan selalu kalau Iwan Fals sama Adib, plus dia lebih dulu akrab. Justru gue baru bisa wawancara Iwan Fals setelah gue nggak jadi wartawan. Setelah gua yang di YouTube itu. Di YouTube itu baru pertama. Yang panjang. Iya. Ya, selebihnya cuma selewatan ketemu gitu kan. Tapi maksud gua yang benar-benar in-depth. Yang benar-benar in-depth ya pas di YouTube gua itu. Gila ya, ini fakta menarik juga. Gua pikir karena kan Iwan Fals berapa kali jadi cover kan? Iya, kan selalu sama Adib.
Lu baca deh. Iya. Selalu Adi Bidayat ya. Dia kan juga fans. Jadi diambil sama dia plus dia udah akrab jadi udah. Pasti kalau ada Iwan Fals ada Slank ya udah Slank dikasih ke gua. Iwan Fals diambil Adip. Lu tahu tulisan Iwan Fals yang dibuat Andreas Sarsono nggak? Itu tulisan Iwan Fals terbaik menurut gua. Banget ya. Menurut gua dari itu Lewi Nanggung gua masih ingat sampai sekarang. Iya, itu menurut gua tulisan Iwan Fals terbaik yang pernah dibikin ya. dan Andreas Sarsono bahkan bukan wartawan musik. Nah, itu. Karena dia juga fans. Oke. Kan gua kenal sama Andreas Sarsono. Dan yang kerennya kenapa menurut gua tulisan Andreas Sarsono itu keren karena dia ada di situ tuh. Betul. Ketika kan Tata Takwa ada di tuh apa dan menyuplik belakang panggungnya ya kehidupan pertemanan mereka gitu-gitu. Iya, dan tulisannya ya kalau dari tulisan dari Yayasan Pantau bagus-bagus ya, makanya betul. Plus yaitu Yayasan Pantau plus yang kedua yaitu Andreas Sarsono-nya juga kan gua nanya lu ya ternyata dia juga menggemari karya-karya Iwan Fals. Iya. Cari aja tuh Dewa dari Lewi Nanggung. Iya itu rekomendasi itu sempat diterbitin di Rolling Stone dan masih bisa dicek di blognya Andreas Sarsono kalau nggak salah sih. Iya. Masih bisa dibaca di situ. Nah, ada nggak artis yang kayak ya pasti sih sebenarnya karena gue juga ngalamin gitu ya kayak ketika lo interview kayak wah gila males banget nih orangnya atau kayak ya masih mungkin star syndrome banget atau apa. Gua kalau wawancara nggak pernah ada ekspektasi apa-apa. Oke. Wawancara aja. Gua pengen ngobrol. Yang membuat orang malesin karena lu ada ekspektasi apa-apa. Lu misalnya wah berharap seru sama dia atau malah enggak. Gua mau wawancara aja. Ya udah emang gua harus wawancara. Jadi gua mah nggak ada ekspektasi ini bakal seru atau malesin. Ya enggak, ya udah wawancara aja. Lu wartawan, tugas lu wawancara ya udah. Gua pengen jadi wartawan musik. Nah, ini lu bekerja pekerjaan idaman lu, ya udah gua jalanin aja. Enggak ada gua yang malas sama dia, enggak, gua mah. Atau kayak misalkan itu turns jadi sesuatu yang tak terduga juga gitu, misalkan dari interview itu kayak lo jadi menggali yang lain mungkin atau kayak membawa lo ke pernah ada yang ini sih yang jadi batal kerjasama dengan TV gara-gara tulisan gua. Apa tuh ceritanya? Ada intinya gua mengutip omongan dia. Oke. Terus tapi benar-benar perbatim dia ngomong gitu. Nah, terus si TV sebel sama pernyataan dia yang ditulis di majalah. Ya, TV-nya juga marah tapi kami menawarkan hak jawab nggak mau juga. Si artisnya? Nggak, si TV-nya. Kan harusnya kalau ada keberatan ada hak jawab kan. Iya. Kita keberatan dengan si ini. Ya TV-nya juga. Ya dia juga nggak salah sih ngomong gitu. Lah emang dia jadi cuma ekspresi doang kayak semacam ini mah anjing aja kayak gitulah. Gue lupa kalimat tepatnya kayak dasar TV ini mah emang monyet aja atau apa gitulah. Mengomentari satu kejadian. Ibaratnya kayak lu kesandung anjir nih mik. Nah, itu kan lu marah sama mikrofon gara-gara gua kesandung nih gara-gara ada mic di sini. Tapi karena konteksnya bener. Tekstual itu tertulis umpatannya. Iya, TV-nya marah, menganggap dia kok bukan bahasa ekspresi ya dianggapnya ya. Jadi iya, tapi mereka juga tahu itu ekspresi karena dianggapnya memaki TV. Cuma mereka juga tahu nggak ada salahnya karena ini nggak melanggar hukum nggak apa. Toh dia juga bener. Dia mengomentari kejadian yang terjadi dan gak ditambah-tambahin. Itu cuma ekspresi aja. Nah, si TV-nya nggak suka sama ekspresi orang itu. Jadi batal yang harusnya tadi kerjasama. Album barunya mau kerjasama dengan band itu dibatalin. Banyak rencana. Bete nggak artisnya kalau? Ya mereka juga mau marah juga. Gimana? Ya emang bener yang diomongin, emang ngomong gitu. Jadi kayak yang udah dicetak lagi ya gitu ya. Iya, dan waktu mereka mau ke TV juga mau ayo kita minta maaf deh ke sana. Mereka juga bingung ya. Minta maaf buat apa gitu ya? Soalnya ya kayak yang sebel tapi ya emang wajar sih dia marah gitu. Tapi mau marah jadi akhirnya udah batalin aja kerjasama gitu. Itu membuat lo jadi lebih hati-hati nggak sebagai jurnalis dalam mengolah? Enggak, gua selama si narasumber yang nggak bilang itu off the record, gua tulis. Oke. Kalau misalnya ada yang sensitif, gua tanya lagi misalnya sensitif. Ini boleh gua tulis, boleh. Oh, lu pasti konfirmasi ya? Ya, tapi selama wawancara terus misalnya orang yang nggak ngomong apa-apa, ya gua tulis aja. Kecuali misalnya yang tadi nggak usah dimasukin deh, ya udah. Kan prinsip gua mah selama tidak dibilang off the record, ya tulis aja. Betul, ketika gue bilang wawancara direkam. Iya, itu etikanya kita gitu ya sebagai media. Iya, jadi gue mah nggak ada yang gue takutin. Yang penting mah gue mengutip yang benar diomongin.
Oke. Kang, setelah lo cabut dari dunia jurnalisme musik gitu ya, banyak banget yang terjadi di industri gitu. Termasuk hari ini kayak sengkarut royalti, terus kemudian serikat musisi yang menurut gue juga terlambat gitu ya dibentuknya gitu. Nah, soal royalti dulu deh, lo pandangan pribadi lo seperti apa? Ini menurut gue ya, kisruh semua royalti yang terjadi saat ini itu karena bertahun-tahun banyak orang yang tidak mendapatkan haknya. Oke. Menurut gue ya, kan undang-undangnya udah jelas sebetulnya kan, sistemnya udah ada, lembaga yang ngurusinnya udah ada. Kalau saja ini semua berjalan dengan benar dari kemarin-kemarin, gue rasa nggak akan ada yang marah. Kan intinya kan sebetulnya sama kan, intinya banyak orang yang merasa tidak mendapatkan haknya atau tidak dibayar dengan layak. Nah, padahal kan udah dibikin loh sistemnya dari dulu. Lu kalau baca kan ya udah ada, ini lembaganya udah ada. Tapi yang terjadi kan prakteknya belum tata maksimal. kelolanya. Iya, belum maksimal. Lu lebih setuju tata kelolanya diperbaiki dengan undang-undang yang ada atau direct license? Ya perbaiki aja. Nggak perlu direct license. Ya kan udah ada aturannya. Menurut gua ya. Ya cuma kalau ternyata hukumnya bilang ya udah direct license, ya udah silakan direct license. Jadi Cuma kan direct license juga belum tentu menjamin sejahtera kalau pelaksanaannya nggak benar. Kita kan nggak ada yang tahu. Ternyata nanti direct license yang mengelola, kok nggak dikasihin? Oh ya lupa gitu, gimana? Kan sama aja. Maksudnya kan takutnya kan kita sekarang aja mungkin bilang oke, direct license nih nanti lebih terjamin. Tapi kan sama aja, yang ngurus kan langsung bukan dia juga. Iya, tapi kan memang kan direct license yang ditawarkan sama Aksi ada aplikasi juga kan? Iya, aplikasi bisa dipantau bersama lah. Bisa dipantau bersama. Tapi kan tetap ini pihak ketiga. Pada dasarnya kan bukan direct license. Yang ternyata bukan direct license, bukan misalnya. Gua kalau gitu iya, gitu ya langsung. Ternyata bukan begitu kan, sama aja intinya. Kan ini intinya sama aja. Iya nggak? Sama aja menurut gue ya. Itu menjadi sebuah LMK baru gitu ya jadinya ya. Iya, pada dasarnya kan itu LMK baru. Iya. Nah kan ya kalau ternyata oke, udah kita sekarang pakai sistem direct license. Kalau ternyata nanti di tengah jalan nggak bener juga pelaksananya kan, ya harusnya yang kemarin-kemarin menurut gua ya bijaknya dilihat dulu nih, ini salahnya di mana sih? Kan nggak pernah ada yang ngebahas soal ini berarti ada orang yang nggak bener melaksanakan tugasnya loh. Ya, itu kan isu itu sebenarnya juga dikeluarkan sama Aksi ya, kayak somasi udah dilakukan. Iya, kan jadinya yang gua sayangkan jadinya kayak musuhan antara penyanyi pencipta. Itu aja. Gua sebagai penikmat kan kayak sayang. Padahal kan ini nih hak lu tuh ada yang ngatur kemarin-kemarin tuh yang mengelola. Berarti nih ada yang kurang benar kerjanya. Cuma kenapa nggak pernah ditanya? Ini kalian kerjanya ngapain aja? Selalu yang diserang tuh penyanyi. Ya, seolah-olah mengambil gitu ya. Iya kan, jadi lu nggak benar penyanyi lah. Padahal kan udah ada tugasnya. Kenapa nggak pernah ada yang nyerang? Ini kemana nih yang ngelola? Undang-undangnya udah ada, ya kan? Lembaganya udah ada. Berarti kan sebetulnya ya ada orang-orang yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Makanya selama bertahun-tahun kok gue nggak dapat haknya sih? Coba kalau dari dulu bener. Kan pencipta yang dapat haknya kan nggak pernah komplain. Berarti kan dia bener dapatnya. Atau mungkin merasa udah cukup mungkin. Kita juga nggak tahu ya. Ya sih, memang kalau yang dari gue tahu juga memang tata kelolanya ya nggak transparan, nggak akuntabel yang terbuka gitu ya. Iya, intinya kan nggak transparan dan kayak ini tuh kemana sih larinya? Dan kedua mungkin collectingnya juga kurang kali, Kang. Collecting untuk ke penyelenggara acara mungkin kayak. Ya mungkin kan serba salah. Si penyelenggara acara mungkin nggak mau bayar karena gua bayar lu salirin, disalurin nggak duitnya? Ya kan jadi lingkaran setan. Yang harusnya bayar, gua nggak percaya sama lu. Terus yang mau nagih ditagih sama pencipta, ya gua nagih nggak dibayar. Terus aja saling menyalahkan. Yang sebenarnya dibutuhkan sekarang ya kepercayaan ya. Kayak misalnya sekarang direct licensing. Tetap aja kalau ternyata kan katanya kan dibebankan pada penyelenggara kan. Penyanyi hanya meminta ini urusin dong. Nah kalau ternyata penciptanya pengelolanya nggak mau gue bayar segitu, nggak mau gue ngeluarin duit segitu, gimana? Kan sebenarnya harusnya duduk bersama tuh semuanya, jangan penyanyi dan pencipta. Jangan parsial ya, hanya harusnya semua duduk. Sama ini gitu nih
penyanyi, pencipta, promotor, LMK itu Dan kan. tapi harus dimoderasi juga kali Kang ya. Iya, sekarang nggak ada yang memoderasi mereka. Iya. Jadinya pada berantem. Nggak ada orang yang, ayo yuk duduk yuk. Ya sayang kan. Yang sebetulnya korbannya siapa? Penonton. Benar. Kita yang pada ini kok pada berantem. Banyak yang berpendapat kalau itu semua karena industri musik kita tidak dibangun atas itu tadi gitu, atas kesadaran kolektif kalau industri ini berdiri di atas hak cipta. Selama ini kita taunya ya mohon maaf memang industri rekaman di Indonesia banyak berjalan gitu ya dari konser gratis, dari barang kaset bajakan. Nah, itu akhirnya jadi bola saljunya sampai sekarang tuh Kang. Nah, lu ngeliatnya gimana? Ya itu kan menurut gua ya kalau soal itu memang hak cipta kan baru berapa 20 tahunan terakhir lah ya kalau nggak salah ya orang pada sadar. Cuma kan nggak bisa dijadiin alasan. Kan sebetulnya kesadarannya udah ada. Tetap regulasinya iya, harus makanya ada, kan kesadarannya udah ada, undang-undangnya udah ada, lembaganya udah ada. Itu aja sebetulnya. Ini kenapa nggak benar kerjanya gitu? Oke. Berarti lu secara perspektif lu lebih cocok ke visi mungkin tata kelola. Aksi juga ada benernya. Maksud gua kan mereka ada semua itu kayak misalnya aksi meskipun Dani ngomongnya kencang banget kan, ada benernya juga. Mereka kan membela yang katanya ini pencipta kok nggak dapat haknya sih, kok kita selalu hidup miskin gini. Ya ada benernya juga. Tapi kan pada dasarnya mau aksi mau visi sebetulnya harusnya ya kenapa kita nggak pernah ngobrolin dengan si penyelenggara ini loh, nggak pernah ada dalam perdebatan ini. Duduk bareng. Iya kan, nggak pernah ada lo ngebahas misalnya si aksi dan visi atau siapapun itu yang nggak pernah nanya, hey penyelenggara, lu mau nggak ditagih berapa persen atas biaya lagu? Ya kan selalu bilangnya pencipta nuduh penyanyi bayar dong segini nanti tugas lu minta ke penyelenggara. Nah ini kita tuh nggak pernah ada loh, misalnya nggak pernah ada statement dari penyelenggara, promotor IO, kalian ikhlasnya berapa, atau kalau misalnya ternyata undang-undangnya jadi nih direct licensing satu lagu berapa persen, atau misalnya mau dibundling kayak satu band berapa persen buat bayar ini, penyelenggaranya mau nggak bayar, promotornya mau nggak? Ya harus tanya dulu ya gitu ya. Iya. Itu buat industri dampaknya apa gitu. Menurut ya. gue ini selama ini yang selalu kita lihat berantemnya penyanyi pencipta. Iya. Promotornya kok nggak? Kemana wae? Jadi gini Mas, kan banjir ya semua itu. Nih. Hidup emang tak juga Ditunggu dari 10.30. Ya itu dia. Jadi satu mohon maklum ya. Pulang aja. Enggak nanti. Oke. Thomas di episode berikutnya. Oke, ini Bro. Enggak kan, enggak satu-satu. Mejanya kursinya cuma satu. Pokoknya mah nanti saksikan dengarkan single terbaru Thomas Ramdan. Bukan Thomas Ramdan lah. Lu lah. Aneh. Nah itu Kan musik. Mana nyanyiin musik? tapi dia juga. Iya, tapi saya mah cuma kita akan show. Akan show ya? Iya dong. Sama Rayendra, sama Steven Santoso, sama Hanuraga, sama Soleh September. Oke. Nah, saya pulang lagi. Belum. Oke, ini Ya, karena pokoknya dengarkan itu single terbaru Thomas Ramdan featuring Soleh Solihun. Kenapa dipilih single katanya unik ya, padahal banyak yang lebih keren-keren loh. Enggak. Lu ikonik ya. satu. Oke, Kang, terakhir nih Kang. Ya pokoknya itu soal tadi hak cipta. Kita gua mah sebagai Arman sama Ahmad. Nah, ini temannya Arman dan temannya Dani nih, Thomas nih ada di tengah-tengah nih. Berat. Ya pokoknya kalau gua mah mendoakan semoga segera ketemu ininya lah. Titik tengahnya ya. Ya, biar yang nyanyi nyaman, pencipta dapat haknya, penonton bisa menikmati. Oke, jadi nggak yang takut. diuntungkan industrinya ya. Kan pada akhirnya yang kita perlukan kan sustain ya. Iya. Industri yang sustain. Kasian gitu ya. kalau penyanyi mau bawain lagu, aduh takut ini gimana? Iya. Terus orang berharap bawain lagu ini dong. Enggak boleh, gua nggak boleh. Gua takut. Kan yang sebetulnya yang paling rugi penonton. Kita penikmat sebetulnya ya. Oke, Kang, ini terakhir lu ngeliat band-band hari ini gimana nih? Ini kan udah banyak bergeser juga dari era. Dan lu mengalami ketika jadi jurnalis mengalami era gelombang so-called indie scene era awal gitu ya. Dan sekarang udah turunan mungkin di
wave kedua atau ketiga gitu. Menurut gua band-band sekarang ini pada pinter-pinter ya anak-anaknya, apa kayak mereka udah lebih ngerti bagaimana mengemas sebuah band, bagaimana produksi, kan apa informasi lebih banyak ya. Terus referensi juga lebih banyak. Kalau zaman dulu kan band-band dulu mungkin dengerin lagu-lagu. Hei. Sabar. Band dulu ini kamu band dulu nih, band tua nih, kakek-kakek nih sudah punya cucu itu. Kan kalau dulu mah apa orang mau dengerin lagu terbatas di minjem CD atau tukeran kaset atau keterjangkauan ya. Iya. Kalau band-band sekarang, anak-anak sekarang ini kenapa kan sekarang kayaknya agak susah mengotak-ngotakan band sekarang tuh. Ini masuk ke genre yang mana nih band ini kan kayak lebih susah lagi kan saking luasnya referensi dan jadi satu sebuah karya gitu. Jadi kita kadang-kadang udah nggak bisa nyebut ini band ini tuh aliran musik ini agak susah karena saking luasnya. Dalam satu lagu juga biasanya bisa ada ganti-ganti ya. Iya. Math rock terus kayak ke fusion gitu-gitu. Iya, saking anak-anak ini pada pinter-pinter. Jadi menurut gua kan ya itu tadi karena akses musik gratis sekarang. Iya. Dan udah tak bukan terbatas ya. Iya, udah bukan jadi keistimewaan orang-orang tertentu. Kalau zaman dulu musik tuh cuma dipunyain akses musik tuh cuma dipunyain sama orang-orang berduit atau yang punya kenalan banyak, bisa tukar-tukaran yang bisa akses ke album. media ya kayak iya, kalau TV sekarang mah lu modal kuota bisa dengerin berbagai macam jenis musik. Bener nih. Iya dong. Sabar ya kakek. Kakek sabar kakek. Ini mau closing. Ini giliran kamu. Kamu sih telat. Ya. Pakai anjing ya. 2 minggu loh. Ya pokoknya band-band sekarang menurut gua ya saking banyaknya pengaruh musik jadi lebih luas ininya. Yang lu dengerin siapa sekarang? Gue baru beli kemarin vinyl Donker ya? yang Ceriwis tapi necis. Mereka kan banyak dihujat ya di internet gara-gara kelakuan si Delvi-nya terus nyaleg segala macam. Tapi gue sih suka Donker menurut gue itu mereka tuh bisa mengemas lagu cengeng dengan puitis tapi kayak masih bagus liriknya menurut gue kayak. Oke, lu sebenarnya masih kalau tadi lu suka Iwan Fals terus kayak lu sebenarnya ada sisi rebel dikitnya ya soal kesukaan lu. Gua suka musik yang primal. Oke. Yang kalau lu dengerin tuh kayak membangkitkan energi yang bisa ada agresifnya. Tadi sih di mobil baru dengerin Jeblogs band dari Klaten ya. Iya, dari desa Jeblog. Dari desa Jeblog ini menarik ya itu ya. Ada album terbarunya yang Sambutlah. Ya, gua ada suka lagunya lah 2 3 lah. Oke. Kalau yang baru beli lagi selain Gigi biasa aja. Tadi udah dibahas Kang, katanya. Tadi udah dibahas. Terus vinyl BIP yang Akamsi ada kan baru keluar vinyl tuh belum sempat gua dengerin baru beli sih. Terus apalagi ya kalau band-band Bogor mungkin? Siapa? Swallow and the Gang. Swallow lumayan. Gua sih kayak Leipzig Leipzig. Yang bener-bener yang kayak ini apa nih Okay. Leipzig karena gua nonton konsernya manggungnya gitu agresif mereka orang lama kan. Kalau suka yang gitu yang ada ya raw tadi ada. Iya, raw dan lu kalau dengerin ada energi. The Johnson gua suka album yang terbarunya itu. Makanya gua mau nulis liner notes kan. Karena gua pernah wawancara mereka tuh Kang mau nggak nulis, gua bilang ya udah kalau album lu gua suka gua tulisin. Ternyata gua suka karena kalau yang album yang terbarunya ini mereka nggak terlalu kan kalau yang sebelumnya tuh kayak Ramones doang gitu. Jadi polanya tuh berulang kayak lagu I Wanna Be Your Boyfriend. Ya, karena betul dari chordnya. Iya kayak I Wanna Be Your Boyfriendnya Ramones tapi dibikin berbagai versi. Nah pas yang si Durjana ini gua suka makanya gua mau nulis liner notes di situ. Yang solois mungkin? Solois. Menye-menye lo deh sisi menye-menye lo terwakilkan lewat siapa nih? Bilal mungkin atau Bernadia atau beda dong. Solois siapa ya? Pamungkas yang baru gue lumayan tuh yang yang orange itu apa sih hardcore romance karena lebih raw ya, dia lebih rock and roll kan dibandingin yang album-album sebelumnya kan terlalu ada manis. Ada Beatlesque-nya juga ya sebenarnya. Ya, yang si hardcore romance gue walaupun nggak terlalu istimewa albumnya tapi gue lebih suka dibandingin karya-karya dia yang lama, gue suka hardcore romance tuh. Oke. Siapa lagi solois tuh?
Bernadia. Bagus tapi bukan ini gua kayak terlalu kesedihan aku sedih. Atau Hindia dan Hindia gua cuma Fish yang baru gua suka yang si membangun dan menghancurkan gua suka. Hindia gua suka album pertamanya, album kedua di bawahnya itu album yang si mixtape-nya gua nggak suka. Karena terlalu warnanya kan namanya mixtape ya. Iya, itu kan ekspresinya lebih kemana-mana ya. Bukan ini gua lah, bukan tipe lo ya. Apalagi yang elektroniknya tuh kan lo nggak gitu suka musik? Enggak, gua mixtape kan gua dengerin berapa kali. Enggak, gua lebih suka yang menari dengan bayangan sih gua. Menurut gua itu masterpiece-nya si Baskara ya. Iya. Oke, terima kasih Kang. Ini sorry loh kita tanpa persiapan ketemu mendadak. Semua karena terima kasih Thomas Ramdan nih. Jangan lupa ya dengarkan single naon. Gua dulu ya. Gua ada acara lagi. Ada kerjaan lah. Sibuk. Nggak tahu jalan ini. Karena ada ojol. Nah, pokoknya dengarkan single terbaru Thomas Ramdan featuring Soleh Solihun. Hidup tak terduga ya ini. Hidup tak terduga. Ini pertemuan ini menggambarkan itu juga ya. Ya benar-benar tak terduga. Tahu-tahu niatan. Gue makasih loh. Tahu-tahu niatan nemenin orang tua malah diwawancara sendiri. Thank you banget ya. Sama-sama ya. Gue terhormat sekali. Siapa Jensen apa kayak itu? Nggak tua. Oke, saya Sindol Pito. Saksikan juga pengarsipan musik lainnya di Sinduscoop. Saya pamit undur diri. Bye-bye.